Selamat pagi, senang rasanya saya menyapa Anda kembali di Jumat pagi di bulan baru 1 April 2022 dengan 3 berita terbaru seputar momen menarik yang tengah trending di tanah air. Ada yang sudah berkunjung ke IIMS atau Indonesia International Motor Show? Nah, bagi Anda yang belum dan penasaran, silakan datang ke G-Expo Kemayoran karena di sana ada banyak otomotif yang ramah lingkungan, termasuk Hyundai Ioniq 5 sebagai mobil listrik pertama yang diproduksi Indonesia yang rencananya akan digunakan oleh para petinggi negara di KTT G20. Selain mobil listrik, pada perhelatan G20 juga sejumlah hasil kerajinan UMKM dan furnitur buatan Indonesia dipamerkan juga loh dalam Trade Industry and Investment Working Group di Solo, Jawa Tengah. Usaha lain yang diupayakan dapat menembus pasar internasional adalah kerang batu. Ya, kerang yang banyak ditemui di pantai berlumpur itu kini dibudidayakan dengan sentuhan khusus sehingga dapat menarik minat masyarakat luar negeri. Mobil listrik kini seakan menjadi primadona di dunia otomotif. Nah, ada yang menarik pemirsa di pameran Indonesia International Motor Show 2022 yang dimulai pada 31 Maret di G-Expo Kemayoran. Pasalnya, di sini dipamerkan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia. Nah, kabarnya mobil listrik ini juga akan dipakai di KTT G20 pada November mendatang. Nah, seperti apa sih bentuk dan juga spesifikasi dari mobil listrik ini? Mari kita lihat. Ini dia Hyundai Ioniq 5 yang jadi gebrakan baru bagi industri otomotif di tanah air. Mobil ini dilengkapi dengan material ramah lingkungan yang memiliki jarak tempuh sejauh 384 km hingga 451 km saat baterai terisi penuh. Untuk pengisian baterai, Ioniq 5 membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam sampai baterai terisi penuh. Jika mengaktifkan mode pengisian daya cepat, hanya dalam waktu 18 menit, baterai mobil mampu terisi hingga 80%. Bagi Anda yang senang berkegiatan di luar ruangan, kendaraan roda 4 ini bisa mengisi daya perangkat listrik apapun. Ya, di mana sebagai sumber energi dia bisa memberikan sampai 3.600 watt untuk bisa dipakai selama 19 jam. Ya, kurang lebih karena kan dia kapasitas baterainya 72 kW di sini, jadi sangat besar. Jadi kalau misalnya kita 480 kilo, kira-kira nyampe mana tuh? Semarang. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan kita kan juga memang sudah support charging station, kita kan sudah lebih dari 180 charging station kita sudah punya se-Indonesia. Mobil listrik ini diproduksi di Indonesia sejak Maret dan akan didistribusikan mulai April 2022. Ioniq 5 akan dipakai oleh petinggi negara di KTT G20 nanti sebagai wujud komitmen pemerintah mengurangi emisi karbon. Belum ada informasi resmi berapa unit yang akan dipakai di KTT G20 serta harga mobil yang akan dipasarkan. Untuk urusan keamanan, terdapat sistem pengingat otomatis terhadap potensi risiko. Sedangkan interiornya terdapat premium relaxation seat yang mampu menyesuaikan posisi bantalan kursi, sudut sandaran kursi, dan penyangga kaki ke mode relaksasi optimal. Nah pemirsa, tadi saya sudah coba langsung dan rasanya cukup nyaman, bikin penasaran untuk mengendarainya langsung. Selain Ioniq 5, nanti di KTT G20 juga ada mobil listrik lainnya yaitu Genesis G80. Kita tunggu performance-nya ya. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sejumlah hasil kerajinan UMKM dan furnitur dipamerkan dalam acara Trade Industry and Investment Working Group TIWG G20 di Kota Solo, mulai tanggal 29 hingga 31 Maret 2022. Aneka hasil furnitur dari berbagai macam kayu kombinasi yang menghasilkan kursi, vas bunga, hiasan dinding, dan aneka kerajinan dari eceng gondok seperti tas, topi, dan lainnya akan terpajang apik di area perhelatan G20. Selain itu, kerajinan wayang kulit serta batik tulis juga akan dipamerkan untuk menyambut tamu internasional. Pelaku UMKM berharap ajang ini dapat memperkenalkan produk lokal kepada dunia internasional. Kita dari awal pengen membawa produk lokal ini ke ranah global. Nah, pameran ini bisa menjembatani angan-angan kami untuk membawa produk-produk lokal ini ke ranah global, karena banyak perwakilan-perwakilan dari negara luar yang mungkin bisa tertarik dengan kreasi-kreasi yang ada di Indonesia, dan kita bisa mengenalkan produk-produk kita ke ranah global. Harapan kami setelah kita mengenalkan produk kita, setelah pameran kita, saya berharap untuk promosi-promosi lewat sini, dan semoga kedepannya produk-produk kami diminati oleh masyarakat luas, khususnya di dunia internasional, dan semoga kita bisa go internasional. Ya, bahwa yang karya-karya di sini kan banyak banyak mendukung green economy, sustainable produk ya, jadi ramah lingkungan. Yang dipakai adalah limbah-limbah, nih limbah kayu, ada ecoprint, kemudian batik warna alam. Ya, jadi bagian dari upaya kita memperkenalkan produk Indonesia ke delegasi. Wahyu Kristina, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Industri Kota Solo mengatakan, ada 17 UMKM yang terlibat dalam perhelatan G20 di Solo. TIWG G20 yang diselenggarakan di Kota Solo membahas sejumlah isu, di antaranya peran sistem perdagangan multilateral, perdagangan digital, serta pengembangan industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui industri 4.0 yang ramah lingkungan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk membantu perekonomian masyarakat, tim Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menggerakkan budidaya kerang batu atau Crassostrea gigas. Dengan memanfaatkan lahan kosong seluas 60 hektar di pesisir pantai Belawan, Kota Medan. Ditpol Airut mengajak warga, khususnya nelayan, membudidayakan kerang batu yang kini sudah menembus pasar ekspor. Direktur Ditpol Airut Polda Sumut, Komisaris Besar Tony Aryadi Effendi pada Kamis 31 Maret menjelaskan, budidaya ini dilakukan guna mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di sekitar kawasan Jalan Yong Panah Hijau, lingkungan 5, Kecamatan Medan Marelan. Aktivitas yang sudah dimulai sejak 8 tahun lalu ini, kini sudah mampu menembus pasar ekspor sampai ke Malaysia, Thailand, dan Cina, serta telah membuka lapangan kerja bagi puluhan orang di sekitar lokasi. Kegiatan ini bisa menjadi alternatif bagi nelayan untuk mencari nafkah, karena tidak perlu melakukan perawatan yang rutin dan menguras waktu. Cukup dengan menyebarkan benih kerang di lokasi tambak yang sudah dipersiapkan dan dialiri air laut, maka pembudidaya tinggal menunggu masa panen 6-9 bulan. 8 tahun pembinaan budidaya kerang ini berjalan, ya alhamdulillah, sedikit demi sedikit terus berjuang kelompok podakan ini sehingga dapat menghasilkan budidaya kerang yang cukup baik yang tujuannya adalah diekspor. Ajak masyarakat sini untuk berbudidaya kerang, karena tidak kalau modalnya kan, karena kerang ini kan nggak dikasih makan, jadi nggak ada makanan yang rutin harus dikasih per hari, kan nggak ada. Jadi cukup kita masukkan sekali, hanya kita nunggulah waktunya. Kalau memang medianya bagus, nanti cepat kita panennya. Tapi
Setelah melakukan pembenihan, kerang bisa dipanen hingga 1 ton per bulan dan dijual seharga Rp18.000 per kilogram untuk pasar lokal. Sedangkan untuk pasar ekspor seharga Rp22.000 per kilogram. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, bila Anda ingin mencari referensi yang dapat mengencangkan semangat denyut ekonomi dalam negeri, Anda dapat mencarinya di laman portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program-program yang terdapat pada saluran UCTV kami. Namun, bagi Anda yang ingin mengetahui berita apa yang tengah trending di tanah air, jangan sampai terlewatkan karena kami akan merangkumnya pada Kilas Nusantara Siang yang akan tayang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu sarapan pagi Anda, sampai jumpa.